Halo. Tingkat pengerjaannya rumit. Ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Benar, tingkat pengerjaannya rumit. Jadi kan karena otomotif itu kan banyak rangkaian, kayak misalnya ke pabrik di Indonesia, kalau mobil itu mereka hanya merakit ya kan, jadi kayak komponen-komponennya, bannya, apa pintunya itu sudah ada yang menghasilkan sendiri, jadi di Indonesia tinggal dirakit. Nah, di situ ketika kita proses, misalnya proses merakitnya aja itu kan butuh banyak proses kan. Nah, makanya kalau andai kata kita merakitnya ada yang salah misalnya, itu kan bisa fatal. Makanya di situ kalau untuk otomotif, pendekatan quality controlnya pada prosesnya, karena melalui banyak tahapan sampai pada akhirnya jadi mobil misalnya, itu jadi prosesnya misalnya andai kata ada yang salah, otomatis kualitas akhir dari produk yang dihasilkan kan nggak bagus. Andai kata ada salah satu proses yang misalnya nggak sesuai, makanya di sini pendekatannya yang dilakukan adalah proses produksi. Nah, kalau industri consumer goods, kenapa kok produk akhir? Consumer goods itu kayak yang semacam Unilever atau P&G yang menghasilkan kayak sampo, sabun, terus misalnya mie goreng, makanan, minuman. Consumer goods, kenapa kok pendekatannya produk akhir? Kenapa kok nggak proses atau bahan baku kalau consumer goods? Ada yang tahu kah? Halo? Gimana, ada yang tahu kenapa kok consumer goods dia pendekatannya produk akhir? Halo? Kenapa kok consumer goods dia pendekatannya produk akhir? Warna dan kualitas.
Ada lagi yang mau berpendapat? Halo, gimana? Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Oke mbak, nanti bisa dengar lagi videonya ya mbak. Oke, kenapa kok industri consumer goods itu pendekatannya pada produk akhir? Sebenarnya itu karena kalau industri consumer goods itu kan biasanya menghasilkannya dalam jumlah yang banyak, ya kan, dalam jumlah yang banyak. Nah otomatis kan ketika dalam proses nggak mungkin kita akan kontrol satu-satu, makanya dikontrolnya ketika produknya sudah jadi dilihat produk jadi yang dihasilkan itu apakah bagus atau enggak. Jadi nggak mungkin kita karena kalau bahan baku awal juga dia nggak terlalu memperhatikan di situ, karena biasanya kalau untuk consumer goods menghasilkannya dalam jumlah yang banyak, ya kan, kayak shampoo atau sabun. Nah diceknya, makanya karena menghasilkannya banyak, diceknya pada saat produk sudah jadi, itu lebih ditekankannya ke situ. Kadang-kadang satu perusahaan bisa melakukan pendekatan, misalnya bisa dari bahan baku sama proses produksi, bisa dua atau hanya salah satu, dikontrol bisa. Jadi di situ. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk kegiatan belajar satu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini, sampai kegiatan belajar satu? Iya, lebih ke situ karena terlalu banyak kan. Bisa juga sih tuntunan konsumen dari waktu ke waktu, cuman kalau dilihat dari sisi perusahaannya itu seperti itu mbak, karena dia menghasilkannya produknya massal, jadi perlu diceknya di akhir. Ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan belajar satu? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang yang kedua, tentang teknik dan alat pengawasan kualitas. Saya lanjutkan dulu ya Mbak Neneng ya. Cara menjalankan pengawasan kualitas, yaitu pemberian informasi. Informasi bisa didapat dari staf yang bersangkutan, misalnya ada kendala apa, terus bisa dilihat juga dari dokumen departemen atau dokumen per departemen itu ada pemesanan, pemeriksaan, biaya. Misalnya kalau yang tadi pendekatan bahan baku, apakah ketika melakukan pemesanan bahan baku itu ada kendala atau ada